Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Atau kama jaa bil hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para tuan guru, Pak Kiai, Pak Seni. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat pada beliau, menjaga umur beliau, menjaga badannya, dan terus semangat untuk berjuang agama. Kemudian yang saya muliakan juga para alim ulama, para tokoh-tokoh cendekiawan, pejabat-pejabat, orang-orang besar yang tidak bisa sebutkan pangkatnya satu persatu, yang tidak saya mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, dan kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut dalam majelis taklim husnul khatimah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima majelis kita ini, berkahi masjid ini, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Karena dalam satu hadis disebutkan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid daripada rumah-rumahnya Allah yang mereka ini saling mengajarkan ilmu, membaca kitab Allah, kemudian saling muzakarah, kecuali akan diberkahi, akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk majelis kita. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami minta izin kepada Pak Kiai khususnya dan kepada para ulama untuk duduk sebentar di sini, Pak ya. Perkenalkan, sebetulnya saya nggak bisa bahasa Lombok, saya bahasa Inggris saja. Karena belajar di Lombok, kemudian belajarnya di Jawa, orang Kalimantan, nah bisanya bahasa Jawa. Tiang Hasan, taunya tiang paling aja, yang lainnya belum tahu. Alhamdulillah, perkenalkan tiang, nama Muhammad Hasanuddin dari Kalimantan Tengah asalnya, kemudian modal di Tenggoro. Alhamdulillah sudah belajar 10 tahun. Belajar, sekarang pun masih belajar. Nah, satu riwayat mengatakan utul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu terus mulai dari kecil sampai masuk ke liang lahat. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kami di sini mungkin bukan ngajari karena tidak pantas, belajar menyampaikan. Kemudian kami juga diperintah sama Pak Haji Nur kan, supaya untuk memperkenalkan diri, apa maksud datang ke sini. Apa? Haji Nurut, Haji Nurut, Masya Allah. Nurut kepada Ibu Anu, Ibu aja. Masya Allah, ini yang awal itu boleh. Alhamdulillah, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi-pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita di majelis yang mulia. Dalam suatu hadis diriwayatkan, setiap pagi ada malaikat
Yang mana malaikat tadi dia ini berseru. Dia berseru kepada seluruh makhluk. Wahai seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin. Wahai manusia, seluruh manusia, berbuat baiklah kalian semua. Karena ada suatu saat nanti kalian tidak akan bisa berbuat lagi. Berbuat baiklah kalian semua, karena kalau kalian berbuat baik di dunia, Allah akan balas nanti ketika di akhirat. Janganlah kamu berbuat keburukan di dunia, karena kalau kamu berbuat keburukan di dunia, berbuat zalim di dunia, Allah juga akan balas. Hadirin yang mulia, sesungguhnya perlu diketahui, sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi ketetapan Allah, bahwasanya manusia ini tidak boleh berlama-lama hidup di dunia ini. Dulu kita ini masih kecil, kemudian kita ini masih ganteng, masih cantik, masih kuat, masih pintar. Lambat tahun, sekarang kulit yang begitu mulus sekarang sudah menjadi keriput. Yang dulunya kuat sekarang sudah jadi lemah. Yang dulunya pintar sekarang sudah sering lupa. Masya Allah. Inilah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini dan seluruh makhluk tidak boleh hidup berlama-lama di dunia ini. Karena hidup kita sesungguhnya itu nanti di mana? Di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam suatu hadis diriwayatkan, al-qaisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al-qais orang cerdas. Siapakah dia? Yaitu orang yang mandana nafsuhu, orang yang dia ini bisa mengekang hawa nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya dan beramal untuk hari kiamat, untuk kematiannya, persiapan setelah kematiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa akan merasakan namanya kematian. Mungkin tema sekarang ini sebentar kita kematian ya. Biar kita tahu sesungguhnya kita ini akan mengalami perkara yang sangat besar. Ini majlisnya majlis besar ini. Orangnya juga besar-besar. Besar di sisi Allah. Amin Allahumma. Amin. Orang besar itu bukan orang yang dipanggil Pak Presiden, kemudian didudukan di singgasana raja, di Perdana Menteri, bukan. Orang yang besar itu adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang besar itu bukan majlis yang diduduki para cendekiawan, para tokoh-tokoh terkemuka, para pejabat-pejabat yang tinggi pangkatnya. Majlis yang besar itu bukan dilihat dari orangnya. Majlis yang besar adalah majlis apa yang di dalam isi pengajian tersebut. Kalau majlisnya ini kelihatan orang besar, apa aja, para pejabat, para menteri, kemudian membahasnya cuma sebutan nasi, membahasnya perkara yang biasa, maka sesungguhnya majlis itu adalah majlis yang biasa, majlis yang remeh. Tetapi kalau satu majlis tempatnya pun biasa kelihatannya, orangnya juga insya Allah nggak terkenal ya. Kemudian yang dibahas, tetapi yang dibahas perkara yang luar biasa, sesungguhnya majlis tersebut adalah majlis yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga termasuk kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sesungguhnya dalam satu riwayat dikatakan ada seorang bertanya, bagaimana rasanya sakaratul maut? Bagaimana rasanya orang ini ketika menghadapi kematian? Maka ada satu riwayat mengatakan sesungguhnya sakitnya ini lebih sakit daripada orang ini ditebas oleh pedang 100 kali. Bahkan satu riwayat lagi, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, alimullah, beliau ketika setelah wafat Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana rasanya sakaratul maut? Maka beliau mengatakan, ya Allah, rasanya itu seperti burung pipit yang digoreng secara hidup-hidup, yang gak mati-mati. Rasanya sakaratul maut seperti itu, yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, kekasih Allah.
apalagi kita semua. Masya Allah. Hadirin yang mulia, bahkan ada suatu riwayat dikatakan zaman Bani Israel. Bani Israel itu orang yang hidup sebelum kita, generasi sebelum Nabi Muhammad. Cerita Israeliat, itu orang bermusyawarah. Ada orang berkumpulan dalam satu kuburan, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah supaya apa? Ada satu kuburan di situ supaya dibangkitkan. Maka mereka musyawarah, kemudian buat amalan. Amalan zaman dulu nggak tahu gimana amalannya. Singkat cerita, kuburan tadi akhirnya keluarlah manusia dalam kubur. Maka belum mengatakan siapa yang membangkitkan saya di sini. Maka ini kawan kami, insyaallah. Maka lanjut dulu ya. Lanjut dulu, siap? Maka orang tadi berkata kepada orang yang musyawarah tadi, "Hei, kalian tahu nggak? Sesungguhnya saya ini sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Dan ketahuilah rasanya sakaratul maut masih ada sampai sekarang." Bahkan lebih ngeri lagi, ada riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut itu sampai orang ini dibangkitkan lagi ketika di padang mahsyar. Bahkan ada riwayat lagi yang lebih mengerikan lagi. Kesannya sakaratul maut, kesannya kematian itu nanti ketika orang masuk dalam surga. Ketika orang-orang iman masuk surga, maka pertama kali yang dibicarakan itu bukan bidadari. Yang pertama kali dibicarakan bukannya surga yang begitu indah, tapi yang pertama kali mereka bicarakan gimana dulu sakitnya sakaratul maut. Oh iya, rasanya itu masya Allah sakit, masih berkesan. Kesan pertama itu sakaratul maut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengarkan ahli surga mereka ngomong seperti itu, berbicara seperti itu, Allah panggil kematian. Jadi kematian itu makhluk. Kematian itu adalah satu makhluk. Allah panggil di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kemudian Allah merintahkan seluruh makhluknya untuk melihatnya. Kemudian Allah panggil malaikat dan panggil namanya kematian. Kalau tidak salah kematian itu dibaratkan seperti kambing warna hitam. Kemudian seluruh makhluk, seluruh manusia, sekarang kalian saksikan sesungguhnya aku akan mematikan namanya kematian. Maka semua orang melihat, kemudian kematian tadi, hewan tadi disembelih oleh malaikat. Dan ketahuilah setelah ini tidak ada namanya kematian. Maka penduduk surga ketika melihat peristiwa tersebut begitu gembira karena setelah ini tidak ada namanya kematian. Tapi sebaliknya penduduk neraka yang disiksa, dia mengatakan aduh tidak, dan sekarang tidak ada kematian, sungguh-sungguhnya saya disiksa selamanya. La yamutu wa la yahya. Orang di neraka itu tidak hidup dan tidak mati, terasa tersiksa terus. Itulah rasanya kematian. Hadirin yang mulia, kematian ini adalah perkara yang hak, yang pasti akan ditemui oleh setiap jiwa yang mati. Dalam satu riwayat lagi dikatakan, kalau seandainya bintang-bintang kematian ini dikasih tahu ilmunya, rasanya kematian diberitahukan kepada bintang-bintang yang begitu besar kan, planet-planet yang begitu besar itu, maka tidak ada planet yang gemuk-gemuk. Tidak ada planet yang gemuk, semuanya kurus. Kenapa? Karena saking ngerinya rasanya kematian. Itu pastinya kematian ditakuti oleh planet-planet. Dan kalau orang kita tahu, kalau seandainya ada orang meninggal, kullu bakin sayyidka, kullu na'in sayyidka. Kalau ada orang kullu bakin sayyidka, kalau ada orang meninggal, pasti nanti keluarganya menangis, anaknya menangis, istrinya menangis, saudaranya menangis. Tapi ketahuilah hadirin, kalau kita tahu rasanya kematian, orang mati tadi mengatakan, kamu tuh gak usah pikirkan saya. Kalau kamu tahu rasanya kematian, maka kamu akan merasakan pedihnya untuk memikirkan diri sendiri. Sudah tidak perlu dengan kematian saudaranya masing-masing. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya ngeri, kematian itu ngeri. Tapi ada juga sebagian kematiannya adalah indah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya ketika sakaratul maut. Ada satu riwayat lagi dikatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada malaikat
Israel, Israel, saya mau melihat wajah engkau ketika engkau mencabut orang kafir. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu mencabut orang kafir? Maka malaikat Israel mengatakan, ya Nabi Allah, kamu nggak sanggup ya Nabi Allah, kamu nggak kuat melihat wajah saya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya wahai Israel, saya ingin melihat untuk memantapkan keimanan saya. Singkatnya, palingkanlah wajahmu ya Nabi Allah. Kemudian gak lama, lihatlah sekarang. Ketika melihat malaikat Israel, begitu lihat langsung pingsan. Dikatakan wajahnya ini begitu menyeramkan, badannya besar, berbulu lebat, matanya merah dan baunya busuk. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hei Israel, kalau tidak ada siksa kepada orang kafir, hanya dengan melihat engkau saja itu sudah termasuk siksa. Tapi sebaliknya, wahai Israel, kalau kamu mencabut orang beriman bagaimana? Orang yang soleh, orang yang taat, yang rajin ke masjid bagaimana? Maka beliau mengatakan, kamu akan melihat keindahan. Tidak lama beliau berubah wujud. Kemudian beliau melihat orang yang sangat tampan, yang sangat harum, wajahnya senyum. Kemudian beliau mengatakan, seandainya tidak ada ganjaran kepada orang beriman, cukup melihat engkau saja itu sudah termasuk ganjaran bagi orang beriman. Kalau semakin orang beriman kepada Allah, semakin orang taat kepada Allah, maka akan dimudahkan sakaratul maut. Semoga termasuk kita. Amin Allahumma. Hadirin yang mulia, ini cerita kematian. Ketika malaikat Israel mau mencabut manusia, maka Allah berfirman kepada Israel, wahai Israel, sekarang saya perintahkan engkau untuk mencabut hambamu yang ada di Lombok Java, yang ada di Praia Timur, Praia Tengah. Kamu cabut di Juringan. Maka dia adalah hambaku yang soleh, yang hari-hari telah melakukan perintah saya, mentaati, dan dia telah menjauhi larangannya. Maka cabutlah dengan perlahan. Akhirnya malaikat Israel datang untuk mencabut orang beriman dengan diiringi ratusan ribu malaikat untuk mendampingi. Kemudian dia datang ke orang yang beriman tadi. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya Israel. Kamu Israel? Nanti kalau orang ini pikirnya akhirat, pikirnya bagaimana nanti saya di akhirat, itu maka justru ketika mendengar salamnya Israel, wahai Israel, sesungguhnya saya sudah lama di dunia ini. Saya ingin menunggu tamu engkau. Sudah lama saya menunggu engkau. Dari mana saja engkau? Itu kalau orang beriman. Kalau orang ini pikirnya itu pikir akhirat, pikirnya bagaimana bertemu dengan Allah. Itu ketika Israel datang justru untuk gembira. Kegembiraanlah ketika dia ini bertemu dengan Israel. Maka Israel mengatakan, saya ingin mencabut engkau. Ya, itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan ya ini dicabut nyawanya itu. Saya sudah gak kuasa di dunia. Fitnah begitu merajalela di dunia. Hari-hari banyak fitnah, hari-hari ada godaan. Saya gak kuat. Saya sudah ingin bertemu dengan Tuhan saya. Maka malaikat tadi mencabut dengan perlahan. Maka beliau melihatkan, lihat langit sana. Ketika di langit, melihat keindahan-keindahan surga, melihat bidadari-bidadari, melihat sungai-sungai surga. Bidadari sudah berayun-ayun. Sini mas, kalau laki-laki. Maka ketika beliau melihat, tadi melihat keindahan surga, walaupun dia ini mendapatkan sakitnya sakaratul maut, karena melihat keindahan surga sakitnya pun tidak terasa. Bahkan mencabutnya itu seperti satu helai rambut yang ada di tepung, kemudian dicabut dengan sangat mudah. Dicabut dengan mudahnya. Dicabut dengan perlahan dari kepala hingga kakinya sudah mulai dingin, tidak ada nyawanya. Terus dicabut dengan perlahan-lahan, kemudian dibawa ke langit sana. Kemudian arwah tadi dibawa. Ketika arwah tadi hendak sudah melepaskan perpisahan antara arwah dengan jasad, maka ketika itulah arwah berkata kepada jasad, jasad,
sekarang saatnya kita berpisah. Selamat tinggal. Terima kasih hai jasad, kamu telah berbuat baik ketika kamu di dunia. Terima kasih kamu telah perbuatkan diri kamu ketika kamu berbakti pada orang tua, berbuat baik di dunia ini. Selamat tinggal. Maka jasad mengatakan, saya juga terima kasih kepada engkau hai arwah, kamu juga telah memberatkan saya, dan sekarang kita telah berpisah. Hanya berpisah antara jasad dan arwah. Kemudian malaikat-malaikat tadi ketika arwah tadi dicabut, mereka ini memberikan gembira, memberikan salam kepada orang tadi. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Orang yang matinya baik, maka dia akan diberikan salam oleh para malaikat. Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu hai manusia yang berbuat baik. Kemudian malaikat tadi dibawalah arwah tadi ke langit, dibawa keadaan yang begitu harum. Maka sebelum langit pertama ada penjaganya. Jadi setiap langit itu ini ada penjaganya masing-masing. Langit pertama ada pintunya, ada yang jaga. Langit kedua ada pintunya, ada yang jaga terus. Kemudian ketika hendak memasuki langit pertama, maka mengatakan, bau harum siapa ini? Ini bau harum siapa ini? Maka Israel mengatakan, ini orang beriman yang ada di juring, hendak sampai kepada Allah. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, tunggu, jangan dulu dibawa ke langit. Saya ingin mendoakannya, saya ingin mensolatinya kepada seluruh malaikat yang ada di langit pertama. Ada seluruh langit pertama mereka mensolatinya, memohonkan ampun kepadanya. Di bawah langit kedua terus sampai ke langit yang ketujuh. Hadirin wassalamu ta'ala. Kemudian ketika di langit ketujuh ada 70.000 malaikat yang mereka ini sudah istiqbal menyambut kedatangan tamu istimewanya. Terimalah gembira, berilah kabar gembira kepada engkau, sesungguhnya kamu akan masuk surga. Kemudian dia bersujud di langit ketujuh. Hadirin wassalamu ta'ala. Kemudian arwah tadi dikembalikan lagi ke jasadnya lagi. Maka ketika jasad sebelum dimandikan, sebetulnya arwah tadi ini sudah dimandikan oleh para malaikat. Ketika hendak dimandikan, sudah dimandikan oleh para malaikat. Setiap malaikat sudah membawa air dari surga. Kemudian sebelum diberikan kafan kepada manusia jasadnya itu, sebetulnya arwah tadi juga sudah diberikan kain kafan yang bagus, kemudian dipakaikan dari sutra. Kemudian hadirin sallallahu ta'ala, sifatnya ketika orang beriman tadi telah meninggal, maka seluruh yang ada di muka bumi mereka menangis karena semakin berkurang orang yang menyembah kepada Allah, yang taat di atas buminya. Kemudian pintu rizki, setiap orang ada rizki dan ada pintunya khusus, dia juga menangis karena sudah ada jalan lewat orang yang berdoa lagi. Itu ketika dia berdoa, dia langsung menangis karena sudah ada orang yang berkurang, orang yang berdoa lagi. Sebabnya orang tadi dibawa ke perkuburan. Kemudian ketika dalam kubur, maka datanglah dua malaikat yang begitu mengerikan, yang begitu ganas. Kalau dia ngomong itu seperti petir, kalau dia ini bernapas itu napasnya itu keluar api. Kalau dia ini dan rambutnya itu begitu panjang sampai ke tanah. Dan setiap dua malaikat tadi membawa kurus namanya, membawa satu pukulan. Pukulan ini seandainya pukulan tadi dibawa oleh seluruh makhluk, maka tidak akan bisa untuk memukulnya. Kemudian dia mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka singkatnya sebelum malaikat tadi telah memberikan pertanyaan, orang beriman tadi ini, Masya Allah. Lanjut loh. Kemudian malaikat tadi mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, singkatnya seperti itulah. Nanti kita akan mengalami setiap orang masing-masing. Kapan kita tahu hakikatnya cerita kematian? Ketika Israel menjemput kita, nanti kita akan tahu bagaimana kedatangan Israel, rasanya kematian, rasanya di alam kubur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena sudah jam 7,
Alhamdulillah, terima kasih. Kami diperkenalkan untuk perkenalkan diri. Dari tujuan kami di sini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kami. Karena kami pondok di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Aras di Magetan, Jawa Timur sana. Kami pondok di sana. Kemudian kiai kami, guru kami memberikan arahan, memberikan perintah kepada kami supaya belajar untuk mensyiarkan Islam, supaya belajar untuk mentadbikan Islam. Kemarin alhamdulillah kami gerak di Labuan Bajo, pernah gerak ke Jambi, keliling untuk sama-sama mendakwakan agama. Karena sekarang umat Islam ini sekarang ini sudah melemah. Bahkan mazar zaman illa wa ba'da syarran, mazar zaman illa syiddah. Semakin zaman semakin hari semakin berat. Dan sekarang sudah kelihatan. Sekarang umat Islam sudah tidak ada pemimpin khalifahnya. Sudah zaman jababirah. Orang zalim dijadikan petinggi, orang yang bodoh jadi pemimpin, orang yang pintar jadi orang biasa. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Sekarang zamannya. Maka kami mengatakan supaya belajar mentadbikan agama, mensyiarkan agama supaya terjaga imannya. Oke, ini saja, dan kami minta doa kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, para laki-laki, kepada tuan guru, kiai kami.